Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan pelayaran, yang dimana pada mata kuliah ini akan saya bagi menjadi 4 materi, yang dimana masing-masing sub capaian yang akan saya sampaikan yaitu menjelaskan konsep perencanaan pelayaran. Kemudian yang kedua berkaitan sama peta. Yang ketiga yaitu menjelaskan proyeksi peta. Dan yang keempat menjelaskan bahaya-bahaya navigasi. Oke, sekarang kita bahas pada part yang pertama, yaitu konsep perencanaan pelayaran, yang dimana subbab atau part pertama ini tentang konsep perencanaan pelayaran. Bagaimana kita merencanakan sebuah pelayaran, apa fungsinya kita merencanakan sebuah pelayaran sebelum meninggalkan dermaga, dan apa tujuan kita membuat sebuah perencanaan pelayaran ini, dan apa akibatnya jikalau kita berlayar tetapi tidak mempersiapkan perencanaan pelayaran ini. Oke, yang jelas yang pertama sekali harus kalian ketahui, tujuan dibikinnya perencanaan pelayaran agar pelayaran dari suatu tempat ke tempat tujuan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Nah, dengan cara membuat rencana pelayaran, maka kita akan memperkecil bahaya dari timbulnya kesalahan-kesalahan navigasi. Nah, salah satunya dengan cara membuat sedetail mungkin track pelayaran dan track yang cepat dalam merencanakan pelayaran agar menjadi lebih efisien pada saat melakukan pelayaran. Nah, ini di kapal-kapal selain kapal perikanan. Nah, untuk kapal perikanan yaitu membuat rencana pelayaran atau passage plan-nya itu dari fishing base ke fishing ground. Nah, kalau di kapal perikanan kita belum pasti nih, apakah kita nangkep ikannya di situ ada ikan atau tidak. Nah, seminimal mungkin, kalau mungkin di kapal-kapal yang ada rumpon mungkin udah jelas, ya kan. Ya, yang nggak ada rumpon ini bagaimana? Ya, paling tidak kita udah mempersiapkan minimal WPP mana yang akan kita melakukan operasi penangkapan, dan dari WPP itu kita perkecil lagi kawasan mana yang bakalan kita melakukan penangkapan ikan. Jadi baik kapal perikanan maupun non perikanan tetap sebaiknya kita menyusun sebuah perencanaan pelayaran yang matang agar meminimalisir kecelakaan, agar meminimalisir pemborosan pada bahan bakar. Oke, nah kemudian tanpa perencanaan pelayaran ini, maka waktu untuk memproses informasi yang penting atau diperlukan akan lambat diperoleh. Contoh misalnya kita melakukan sebuah pelayaran tetapi di kawasan yang sempit tersebut kita tidak pernah melihat peta. Nah, ternyata pada saat melakukan pelayaran ada tanda-tanda bahaya navigasi di sana. Nah, ketika kita tidak tahu dan gitu kita nemukan dadakan, maka akan sangat berbahaya sekali. Tetapi kalau kita sudah tahu bakalan di posisi tempat kita berlayar tersebut bakalan ada tanda bahaya, maka kita sudah mempersiapkan dari awal. Ketika melewati di daerah sana, maka kita udah lebih berhati-hati. Nah, kemudian
keuntungan yang kita dapat dari apabila kita merencanakan sebuah pelayaran, yaitu akan mendapatkan metode navigasi yang tepat dan jelas yang dapat digunakan pada semua jenis pelayaran, baik yang perikanan maupun non perikanan. Nah, kemudian jika dalam pelayaran sempit atau terbatas, menjadi lebih penting untuk menggunakan bantuan dengan teknik pemanduan. Nah, ini biasanya kapal-kapal yang besar ketika melewati perairan yang sangat sempit atau ketika ingin nyandar ke dermaga. Tapi untuk kapal perikanan kayaknya nggak perlu teknik panduan ini ya, teknik pemanduan, kecuali kapal-kapal perikanan yang mungkin skala besar ya, kayak di kapal-kapal Rusia di sana. Nah, kemudian ada 4 stage of basic planning. Jadi ada 4 tahap, 4 stage yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah perencanaan ini. Yang pertama yaitu, kalau saya mengartikan, saya ngambil simpelnya 4P: penilaian, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir yaitu pengawasan. Nah, di sini pada tahap pertama yaitu penilaian, nakhoda itu berkonsultasi dengan mu'alim dalam hal mempertimbangkan semua informasi yang berhubungan dengan kondisi kapal dan rute yang akan dilayari dengan memutuskan trek mana yang harus diambil. Nah, di sini sebelum nakhoda ini memberitahukan kepada mualim, nakhoda juga harus tahu dulu, memberitahukan kepada mualim bahwa tujuan kita ke Pulau B. Ya, dan nanti para mualim akan membuat trek pelayaran dari Pulau A menuju Pulau B. Nah, selain itu juga mualim yang lain mempersiapkan data tentang kapal, kemudian mengecek alat bantu navigasi, alat bantu komunikasi, terus yang KKM atau masinis mengecek kondisi mesin, informasi tentang navigasi, dan informasi tentang rute lainnya. Nah, kemudian kalau di kapal perikanan ada penambahan, yaitu terkait kondisi jaring. Kemudian kondisi untuk yang KKM mengecek kondisi alat bantu penarikan, alat bantu penangkapan, seperti misalnya winch atau alat-alat penggerak lainnya yang pada saat melakukan proses penangkapan berhubungan dengan jaring. Nah, itu juga harus diperhatikan pada saat kita melakukan pelayaran menggunakan kapal perikanan. Nah, ini tahap penilaian ya. Nah, kemudian setelah semuanya beres, kemudian mulai kita melakukan proses perencanaan, yang dimana perencanaan ini harus dibedakan, yaitu apa saja yang harus dipersiapkan apabila kita melakukan perencanaan di perairan luas atau di perairan sempit. Nah, nanti bedanya nanti akan saya jelaskan apa saja bedanya dan apa yang harus dipersiapkan nanti pada slide selanjutnya. Nah, di perencanaan ini setelah nakhoda memberitahu kepada mualim di mana area tujuan pelayaran kita, nah kemudian perwira navigasi mualim 2 di sini yaitu memplot garis haluan di peta yang telah sesuai dengan rutenya dan memberikan catatan yang lebih detail dari rencana yang telah disetujui, mulai dari dermaga awal ke dermaga tujuan, atau di kapal perikanan yang dari fishing base menuju fishing ground. Nah, di sini persiapan pelayaran dengan pandu juga harus dipersiapkan untuk membantu para perwira jaga sehubungan dengan keamanan kapal waktu kapal keluar dari dermaga maupun berada di perairan sempit. Nah, ini di sini untuk kapal-kapal perikanan yang skala besar ya, jadi kemungkinan membutuhkan panduan juga, atau mungkin di pelabuhan dermaga yang baru pertama sekali kapal itu bersandar,
dan nakhoda atau perwira kapal tidak tahu kondisi pelabuhan. Nah, di sini juga kita butuh pemandu pada saat ingin benar di dermaga atau di kapal ikan, mungkin pada saat ingin membongkar hasil tangkapan. Nah, kemudian yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini yaitu sebelum meninggalkan dermaga, jadi harus mempertimbangkan lokasi sekitar. Ya. Nah, bila waktu bertolak telah diketahui, nah ketika misalnya udah si nakhoda tadi si mualim sudah melaporkan ke nakhoda trek pelayaran kita dan itu sudah disetujui oleh nakhoda. Nah, kemudian sebelum meninggalkan dermaga, trek pelayaran yang sudah dibikin oleh mualim tadi itu nakhoda harus mempertimbangkannya secara matang. Nah, mulai dari lokasi sekitarnya, kemudian kondisi penerangan, keadaan, dan arus, mulai dari pasang surutnya, karena terutama untuk kapal perikanan, karena kapal perikanan ini kondisinya kan kita belum tahu keberadaan ikan. Nah, untung-untung di situ kapal perikanannya mempunyai rumpon, jadi sudah jelas. Nah, kapan kita melakukan penurunan jaring, nah itu juga harus direncanakan biar pada saat sampai ke lokasi tujuan tidak memperkirakan kapan. Jadi semuanya, baik kapal perikanan maupun non perikanan, sebaiknya perencanaan pelayaran itu harus dibikin sebelum melakukan pelayaran. Nah, yang ketiga monitoring atau pengawasan. Nah, pengecekan ini harus setiap tahapan, harus dicek setiap tahapan oleh perwira jaga. Nah, bila ada kendala maka dilaporkan kepada nakhoda. Nah, pada tahap pengawasan ini perwira harus mengecek setiap tahapan tugas, baik sebelum belayar maupun pada saat kapal itu belayar. Nah, jadi perwira memastikan, yaitu pada saat melakukan penilaian itu tadi, nah perwira meyakinkan bahwa semua alat bantu navigasi, semua yang berkaitan sama kapal dan alat tangkap itu dalam kondisi wajar dan kondisi siap untuk melakukan pelayaran. Nah, apabila ada keraguan dalam pelayaran pada saat melakukan pelayaran, nah segera memanggil nakhoda. Tetapi apabila diperlukan dalam keadaan darurat, maka perwira jaga dapat segera melaksanakan tindakannya. Tapi itu apabila di dalam keadaan darurat. Sikap keraguan mualim perwira jaga tadi juga sesuai dengan Kolorek 1972 dan Master Standing Order, yaitu memberitahukan atau memanggil segera nakhoda bila ada keraguan, dan keraguan itu kondisinya semakin parah. Kemudian melakukan tingkatan pengamatan di sekitar kapal. Nah, kalau kondisinya keterbatasan penglihatan, maka nyalakan lampu navigasi, kemudian siapkan suling atau tanda-tanda lainnya yang mudah dilihat atau didengar oleh kapal lain. Nah, kemudian operasikan radar atau alat komunikasi. Nah, kemudian pada saat tahap monitoring ini juga dilakukan pengontrolan haluan di anjungan dengan mengisi buku khusus setiap 1 jam sekali. Nah, di sini mungkin kalau anak dek sama seperti anak mesin kalau anak dek itu 1 jam sekali, jadi harus mencatat di buku haluan sejatinya, kemudian haluan standarnya, haluan kemudinya, giro kompas, kemudian apabila ada perubahan haluan itu juga dicatat. Nah, begitu juga sama anak mesin. Anak mesin saya kurang tahu berapa jam sekali harus mencatat kondisi mesin,
baik itu bahan bakar dan kondisi suhunya mungkin. Nah, itu juga harus rutin dicek setiap saat, karena apabila terjadi ada tanda-tanda bahaya pada mesin, masih bisa dipersiapkan, bisa diwanti-wanti agar tidak kesalahan itu semakin membesar. Nah, kemudian pada tahap monitoring ini juga mualim harus selalu mengadakan pengecekan rutin yang saya bilang tadi kan, seperti selain alat navigasi, selain pada KKM mungkin pada mesin. Nah, untuk jurumudi atau automatic pilot, kalau misalnya melakukan pelayaran di perairan luas, nah automatic pilot ini juga harus sering-sering dicek dengan benar atau sesuai dengan perencanaan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, karena kemungkinan besar mana tahu automatic pilot kita error atau terjadi kesalahan. Jadi ya, walaupun menggunakan automatic pilot tetap harus kita cek kembali. Kemudian kesalahan pedoman magnet itu paling sedikit 1 kali setiap jaga atau setelah mengadakan perubahan besar pada haluan kapal. Kemudian kompas magnet standar dan giro kompas selalu dicek perbedaannya. Nah, itu yang saya bilangkan sebelum tadi ya, harus dicatat juga. Kemudian automatic pilot dites ke posisi manual ya 1 kali setiap jaga, takutnya terjadi error. Nah, kalau kita menggunakan automatic pilot. Kemudian pastikan, nah pada saat melakukan pelayaran nih, pastikan lampu navigasi, isyarat atau peralatan navigasi yang lainnya itu berfungsi secara benar, karena ini beresiko pada saat malam hari. Nah, kalau pada saat melakukan pelayaran pada malam hari, kapal lain itu hanya bisa melihat lampu kita karena kondisi yang sangat gelap. Apabila lampu navigasi kita mati, maka sangat beresiko akan terjadinya kecelakaan di perairan. Oke. Nah, kemudian tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab yang membuat passage plan ini, tanggung jawabnya siapa dan bagaimana prosesnya, prosedurnya. Nah, di sini dalam merencanakan pelayaran, nah nakhoda ini merencanakan tujuannya. Nah, tujuan kemana tujuan kita yang ingin kita tujui, misalnya ke dari pulau A menuju pulau B, atau dari fishing base ke fishing ground WPP berapa, pastikan. Nah, kemudian mualim 2 akan bertanggung jawab terhadap perlengkapan navigasi dan beberapa penerbitan navigasi untuk membuat voyage plan ini. Nah, untuk jika pelayaran interinsular, maka langsung diambil alih nakhoda. Nah, pelayaran interinsular ini yaitu pelayaran antar pulau dalam suatu kawasan atau negara. Nah, membuat passing plan-nya biasanya langsung bukan diambil alih full oleh nakhoda, tetapi di bawah pengawasan ketat nakhoda, biar tidak terjadi hal-hal yang bisa membahayakan. Nah, pada saat mualim membuat voyage plan ini yaitu rencana pelayaran kade ke kade atau step by step dari haluan dari waypoint 1 ke waypoint 2 ke waypoint 3. Nah, seperti itulah yang dinamakan voyage plan. Nah, mulai kapal meninggalkan dermaga sampai ke tujuan, atau dari fishing base ke fishing ground. Nah, setiap perubahan haluan itu harus dicatat di peta, agar apabila perwira jaga melakukan jaga di atas kapal bisa melihat rute pelayaran yang telah dibikin oleh mualim 2. Pada saat ingin membuat trek pelayaran tadi,
itu harus mengumpulkan peta yang sesuai dengan trek pelayaran kita, yaitu dengan cara melihat pada katalog dan susunlah peta-peta perairan yang kita lewati, kemudian disusun berurutan. Untuk pelayaran di dekat pantai, pakailah peta dengan skala besar, termasuk peta pelabuhan dalam membuat trek garis haluan. Nah, harus perhatikan daerah-daerah yang berbahaya bagi pelayaran, yaitu menyiapkan detail perencanaan pelayaran yang nantinya diserahkan kepada nakoda sebelum melakukan pelayaran. Nah, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam membuat voyage plan ini, yaitu jarak yang terdekat dengan tujuan, karena tujuan dari perencanaan pelayaran yaitu kan melakukan pelayaran yang efisien, jadi harus memiliki trek pelayaran yang dekat, tetapi tidak mengabaikan keselamatan juga. Tetap kita harus melakukan trek terdekat, tetapi dengan keadaan yang aman. Nah, kemudian alat bantu navigasi yang nyata dan jelas, pastikan keadaan cuaca, angin, ombak, dan jarak pandang pada saat melakukan pelayaran itu kira-kira aman. Atau keadaan cuaca kan sudah bisa kita lihat di udah ada prediksi ya dari BMKG atau yang lainnya, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian lingkungan laut yang kita lewati. Nah, di sini biasanya di peta itu juga tanda-tanda navigasi itu sudah ada. Jadi kita tinggal melihat di peta dan kita bikin catatan. Jadi apabila pergantian perwira jaga hanya membaca catatan yang sudah dibikin oleh Mualim 2 tadi. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan dalam membuat passage plan ini, yaitu kita harus teliti terhadap tanda-tanda navigasi. Nah, agar menghindari hal-hal ataupun kesalahan yang tidak terdeteksi yang dapat menyebabkan kecelakaan navigasi pada kapal. Nah, ini dengan membandingkan keadaan yang seharusnya dialami pada waktu berlayar dengan rencana pelayaran yang telah dibuat. Nah, seandainya dianggap perlu jika terdapat tanda-tanda navigasi yang tidak terdeteksi pada saat melakukan trek, maka bisa dilakukan perubahan seperti perubahan haluan. Nah, di sini perlunya perwira jaga, walaupun trek pelayaran itu sudah ada, perwira jaga juga terus memantau kondisi perairan. Takutnya pada saat Mualim 2 membuat trek pelayaran, ada beberapa tanda-tanda navigasi yang tidak terdeteksi oleh Mualim 2 pada saat membuat trek pelayaran ini. Nah, kemudian yang harus diperhatikan itu pada saat melewati di perairan sempit ataupun terbatas. Nah, pada saat melewati perairan terbatas yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi, seperti ini yang biasanya terjadi pada perairan sempit ya, itu jarak tampak berkurang, kemudian banyaknya gangguan radar. Nah, kemungkinan adanya buaya nyangkut atau kapal mengalami blackout. Nah, maka hal-hal seperti ini, hal-hal yang pasti terjadi seperti ini harus dipersiapkan juga solusinya sebelum melewati perairan yang terbatas atau perairan yang sempit. Nah, kemudian pada saat membuat passage plan itu, yaitu harus memiliki trek yang begitu detail dan diplot pada peta yang baik. Nah, detail di sini yaitu pada peta tersebut atau ada catatan tentang haluan-haluan yang dikemudikan, kemudian garis-garis panutan, jarak-jarak paralel indeks, jarak dari tiap-tiap waypoint
dan tanda-tanda penting navigasi yang harus tercatat. Jadi perwira jaga hanya melakukan pelayaran sesuai dengan track yang sudah disetujui oleh nakhoda tadi. Jadi tidak ada miskomunikasi. Nah, kemudian apabila terjadi WOP atau well over point. Nah, well over point ini dimana merubah haluan kapal sebelum waypoint yang sudah ditentukan. Nah, itu juga harus dicatat karena kemungkinan besar track yang dibikin oleh Mualim 2 ini terjadi tanda-tanda navigasi yang tidak terdeteksi tadi. Jadi perwira jaga harus mengambil well over point, yaitu perubahan haluan sebelum pada waypoint selanjutnya. Nah, kemudian baringan dan jarak pada radar yang harus diperhatikan juga. Kemudian bahaya-bahaya navigasi yang permanen atau sementara seperti kerangka kapal, kabel laut, air dangkal atau kandas, dan lain-lain rintangan yang dilihat dengan itu benar-benar harus dilihat dengan teliti karena takutnya terjadi kandas pada kapal pada saat melakukan sebuah perencanaan pelayaran. Kemudian perencanaan pelayaran itu harus diplot pada sebuah peta yang baik atau peta yang sesuai dengan keperluan tersebut. Nah, peta yang baik di sini salah satu ciri-ciri peta yang baik yaitu peta yang baru di-upgrade. Jangan sampai kita melakukan pelayaran tetapi kita menggunakan peta yang sudah sangat lama. Nah, kemungkinan apabila kita melakukan membuat trek pelayaran pada peta yang lama, kemungkinan terjadinya kesalahan bahaya navigasi itu sangat besar. Karena peta yang lama kemungkinan besar tanda-tanda navigasinya masih tidak ada atau kejadian-kejadian seperti kapal tenggelam atau apa itu belum ada. Nah, kalau di kapal yang baru itu kan di peta yang baru itu sudah terdapat tanda-tanda bahaya navigasi seperti kemungkinan di sana adanya kapal-kapal tenggelam, kemudian ada yang beting yang makin tumbuh makin besar yang mungkin bisa membuat kapal kandas. Nah, yang terakhir yaitu apabila menggunakan parallel index ya, itu harus diamati terus menerus. Parallel index ini yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengecek secara terus menerus pergerakan kapal yang mengikuti trek atau lintasan yang telah dibuat oleh navigator. Nah, walaupun kita menggunakan parallel index tetap harus untuk diamati. Kemudian benda yang mudah ditangkap oleh radar dan batas yang aman untuk bernavigasi. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan dalam merencanakan sebuah pelayaran. Membuat rencana pelayaran di samudra sama di perairan sempit itu berbeda, tidak terlalu jauh berbeda ya. Pada saat kita melakukan pelayaran di pelayaran yang sempit, yaitu penggunaan peta yang harus up to date dan sesuai yang saya sampaikan tadi. Nah, yang up to date ini juga bukan hanya di pelayaran sempit ya, termasuk di perairan luas samudra. Nah, kemudian mengetahui semua hal atau tanda-tanda yang relevan terhadap benda-benda navigasi. Kemudian fix posisi ditentukan secara terus-menerus. Nah, hal tersebut tergantung dari jarak terdekat dengan bahaya navigasi dan kecepatan kapal. Karena pelayaran yang sempit ini sangat rentan dengan tanda-tanda bahaya. Nah, kemungkinan kandas atau ada tanda-tanda bahaya yang lainnya. Kemudian penggunaan radar itu hanya sebagai alat bantu navigasi saja,
tidak bisa menjadi pedoman kita pada saat berlayar di perairan yang sempit. Nah, kemudian kalau kita menyusun rencana di perairan luas atau di perairan samudra, yaitu berencana pada skala kecil di peta laut, di mana terdapat keterangan tentang ice current, kemudian wind, kemudian ice limit. Nah, ice limit ini kalau melakukan pelayaran di kutub ya, di kutub yang ada esnya. Nah, di sini kita harus ada daftarnya juga dan sebagainya. Kemudian peta progresi genomonik untuk floating GRUT, kemudian load line zone chart untuk meyakinkan aturan load line yang telah diikuti sesuai dengan zona di mana kapal kita melakukan sebuah pelayaran. Nah, ini beberapa buku atau terbitan publikasi navigasi yang harus ada pada saat melakukan pelayaran. Nah, salah satunya itu yaitu peta laut. Itu pasti ya. Nah, peta laut ini kebutuhan peta laut nomor berapa saja itu bisa kita lihat di katalog peta atau folio peta dan peta khusus seperti peta pandu, peta cuaca, peta arus, dan peta angin. Nah, kemudian ini juga harus kita perhatikan sebelum melakukan pelayaran. Informasi berita pelaut itu harus kita update, harus kita ikuti. Nah, untuk informasi berita pelaut ini bisa di searching aja di internet, ketik aja berita pelaut itu dari Deidros. Nah, di YouTube, di YouTube saya sebelumnya, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana melihat BPI secara online atau mendownload BPI juga bisa di sana. Kemudian berita peringatan navigasi. Nah, kemudian yaitu almanak nautika juga harus ada, buku kepanduan bahari atau biasa orang kapal bilang pilot book. Kemudian rute-rute yang dianjurkan untuk kapal pada musim-musim tertentu sesuai dengan PK mesin. Kemudian juga harus dipersiapkan juga daftar suar, daftar pasang surut, daftar arus pasang, daftar ilmu pelayaran, daftar pelampung dan rambu-rambu yang tidak berpenerangan. Nah, itu harus kita punya. Kemudian daftar isyarat radio dan daftar jarak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada part 1 dalam merencanakan sebuah pelayaran. Untuk Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Nimai, apabila dalam penjelasan saya tadi masih ada yang tidak dipahami, silakan kita diskusikan di Google Classroom kita, nanti akan saya balas satu persatu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mendengarkan materi perencanaan pelayaran ini, jika ada kesalahan atau kekurangan boleh di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke teman-teman yang memerlukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.